Halo semuanya, jumpa lagi di video gue kali ini. Kali ini kontennya balik lagi ke ngobrol beropini. Cuman gue kedatangan tamu undangan yang dunianya berbeda. Kalau kemarin-kemarin gue dunia tawuran, sekarang dunia otomotif perkecotan. Aduh, Dari platform sebelah. platform sebelah. Oke. Boleh kenalin diri dulu, bro? Halo, nama gue Muhammad Reza Bayaki, bisa dipanggil Ramen Boys dan Ajer, pasti tahu ya. Terus tau lah TikToker Ramen Boys IKE Rejajer. Lu ini kan di TikTok itu kan terkenalnya karena otomotif motornya aja. Otomotif motor. Sebelum lu berani terjun ke itu, sebenarnya lu main apa sih sebelum kesibukan lu di TikTok gitu? Gue awalnya kan sempet kerja barista dulu. Oh, kerja barista. Barista gue sempet di perkopian. Awalnya gue emang motor sih tetap main, tapi untuk sampingannya awalnya di perkopian. Terus gue juga main motor kayak dari dulu gitu, dari kapan ya, kalau nggak salah SD 2013 gue udah main motor, tapi masih motor saudara gue, ada adanya bokap gue lah, dari bilang om gue itu diajarin tuh sama dia, diajarin dari mulai gue bongkar-bongkar, dari mulai modif-modif part Taillock kan dulu, Taillock tuh itu era-era 2013 lah, 2012-2013. Iya, era-era itu gue sempet diajarin, gue juga ikutan, tapi gue belum punya motor tuh saat itu. Belum, masih minjem dulu ya? Masih minjem, dan gue bongkar-bongkar motor dia, gue diajarin semua, dari mulai repaint, bongkar-bongkar CVT, tapi mesin belum tuh, dulu belum berani. Terus akhirnya diajarin semua. Udah, gue habis itu ada nih motor nyokap gue. Emang kebetulan di situ posisinya masih dipakai nyokap gue. Motor apa tuh? Vario masih dipakai nyokap gue, dan nyokap gue ngomong katanya kalau emang biar nggak nyusahin saudara gue ya kan. Saudara gue namanya di Depok kan, sedangkan gue di Jaksel, jauh. Lumayan. Iya, makanya daripada gue pakai motor dia mulu, mendingan gue pakai motor nyokap gue. Akhirnya nyokap gue ngizinin modif, gue mulai tuh modif kecil-kecil ya kan, kayak mulai dulu kan zamannya buat monel ya kan. Iya, buat warna-warni ya kan. Warna-warni, terus gue modif itu, terus kalau 17 pasti gue pakai dulu pakai. Terus apa lagi ya? Biasa knalpot, bobokan, tutup oli yang sampai selang-selang, selang-selangnya panjang warna-warni segala macam. Oli gardan juga, selang-selang yang ngeglawer lah. Tabung rem yang kagak ada fungsinya. Dulu kan gitu, cuma tempel doang fungsinya. Itu sih gue udah main dari dulu juga. Nah, terus awal mulanya lu buat tertarik buat terjun ke platform TikTok tuh karena apa sih, Ja? Iseng-iseng sih awalnya tuh. Iseng-iseng tuh. Iya, gue awalnya dulu bikin TikTok kayak cuma buat, dulu kan zamannya masih joget-joget kan. Joget-joget, ya kita ama apalah, nggak bakal laku ya kan. Iya, terus gue iseng-iseng, gue ke motor nih. Awalnya gue bikin sinematik biasa sih. Oh, masih sinematik motor aja. Ya, sinematik motor, terus kayak motor temen gue, kayak dulu kan gue pakai 2 tak tuh, sempet. Apa 2 tak apa? Satria Lumba. Iya, Satria Lumba. Gue pakai, terus gue konten-kontenin lah. Nah, kebetulan rame. Awal FVP tuh. Langsung bisa FVP tuh. Iya, awal for your pack gue rame karena mungkin Satria kelas jarang ya. Karena mungkin waktu itu saat itu 4 tak sih yang lebih rame ya, 2 tak yang masih sampai sekarang pun iya sih 4 tak rame juga, tapi 2 tak juga lumayan rame juga. Sekarang udah mulai bermunculan sih 2 tak ya. Iya, apalagi lebih rame sekarang sih, malah pas gua udah ngamain Satria baru rame. Gue nyesel sih. Oh, di Jokul Gue jual buat ngambil Aerox. Gitu. Terus gua coba nih, lagi itu ada yang nanya apa sih modifan Aerox gua? Udah gue sebutin ya. Dulu kan masih zamannya gua baru ganti knalpot doang, windshield, terus spion bar end, paketan biasa motor baru turun, mau modif pasti beli itu. Gua udah beli itu, ditanya lah sama orang, entah itu siapa, random banget orang, dia nanya, iya komen. Dulu kan zamannya balas-balasin komen kan? Iya, balas-balasin komen. Dulu ada juga sih TikToker si Sami tuh. Dia awal-awal tuh gue ngeliat dia, terus ada orang Bali juga, Joni kalau nggak salah. Itu dia TikToker yang balas-balasin komen, nanya orang, tanya jawab lah. Iya, ditanya jawab. Ya. Biasanya kan orang nanya, "Bang, ini partnya apa? Review suara, kenapa segala macam." Itu gue lakuin juga. Gue terinspirasi juga dari situ, dari mereka berdua.
Oh, Oh, coba jadi ya. sebenarnya lu juga punya inspirasi ya dari Iya, situ. dari dia. Dan gue berteman baik juga sama dia, kenal juga. Cuma kalau yang si Joni ini yang dari Bali belum gue temuin karena emang jauh kan jaraknya. LDR jauh lah. Ya, kalau si Sami kan dia di Bandung. Gue kemarin udah sempat ketemu, udah temenan juga. Dan dia emang bahas gitu juga kan. Akhirnya gue ikutan bahas kayak gitu. Ada yang nanya tuh, yang nanya modifan Aerox apa aja sih? Gue sebutin dong. Dari Aerox, terus gue udah upload itu, tiba-tiba viewsnya booming tuh 800.000 tuh. di FYP. Itu pertama kali gue punya video banyak. Gue lupa sih video udah tanggal mana. Terus Mungkin sekarang udah 1 juta kali ya. bisa 1 jutaan lebih biasanya. Itu gue sehari 800.000 sehari. Fix Itu sih gue juga sekarang kaget. 1 juta mungkin kalau orang yang stuck sampai bawah. Kayak Scroll. sepertinya ya, tapi gue lupa juga. Nah terus akhirnya ada lagi di komenan yang booming itu pada nanya nih, entah Beat, Vario. Akhirnya gue bikinin karena gue temen gue punya Vario. Akhirnya ada nih yang nanya modifan Vario, ya udah. Gua kasih Karena tahu. lu ada referensi motor dari temen lu Iya, ya. makanya gue lebih ngejawab yang emang gue ada referensi emang ada wujudnya gitu. Jadi kan orang gampang gitu. Dan emang motornya lu lihat dan materinya lu pegang ya. Ya, dan gue pegang. Jadi kayak gue nggak cuma nyaranin, tapi gue ngasih tahu nih yang harus lu beli dan bermanfaat di motor lu gitu. Modif-modifannya. Contohnya kayak kemarin Master Rem yang viral. Semua orang dikit-dikit nge-review Master Rem yang Aduh. viral, ya kan? Katanya viral awalnya katanya pak orang ada yang ngikutin gue ya, maksud gue di situ nggak nyaranin gue emang kebetulan pas zaman Tailok itu Master Remnya booming, gue beli lah. Jadi itu maksudnya udah era lama lah ya. Era lama gue pakai barang-barang lama. Gue pakai itu dari tahun 2020 awal. Aerox turun, gue beli Master Rem itu. Non-name. Non-name itu. Dan sekarang parah sih itu Master Rem karena banyak yang beli. Tapi emang gue akuin bukannya jelek ya, tapi nggak terlalu bagus. Udah kata mendingan lu pakai Master Rem standar. Tapi non-name gue alhamdulillahnya yang gue pakai aman-aman aja. Syukur-syukurnya nggak selip. Syukur nggak selip, nggak ada yang patah. Kemarin banyak juga yang nge-DM gue kan, patah, bang, kok non-name gue patah ya, bang, kok non-name gue selip ya, kenapa nih? Gitu. Terus pas gue cari tahu ternyata ada yang model baru. Oh, produksi baru. Produksi baru ini nggak bagus lah di kata. Bagusnya karena gue pakai yang lama, yang zaman-zaman Telok itu kuat-kuat aja emang. Mungkin emang karena sekarang peminatnya udah mungkin banyak kali ya. Karena Dan produksinya kan nggak ada nih, ya kan barangnya udah langka. Akhirnya dia bikin baru, tapi kualitasnya malah jelek. Gue beli tuh harganya 80.000 dan sekarang harganya cuma gocap. Dan itu gue punya alasan beli non-name sih. Gue alasannya lagi tuh kan gue beli motor ini second nih. Jack ini gue beli second. Master remnya itu jebol. Master Remnya jebol. Jebol karena ya mungkin motor bekas orang ya kan, kita nggak beli baru. Kita nggak tahu dia makainya gimana. Iya, gue juga kebetulan dapet murah juga kan motor. Jadi ya udah kayak gitu jebol. Awalnya gue mau ganti sealnya doang tuh kan bisa kan diganti. Tapi kata bengkel langganan gue, ini udah apa gitu? Apanya gitu? Pokoknya ada yang udah nggak bisa ganti ya. ya. Harus ganti Master Rem 1 set. Ori itu tadi disaranin ori, terus gue mikir pakai apaan ya? Terus gue mikir, tuh gue sehari 2 hari tuh gue mikir belum gue pasang Master Rem. Akhirnya gue ngeliat, oh iya, gue dulu pernah pakai non-name. Kenapa nggak gue pakai ya? Pakai dan selangnya juga gue ganti. Nah kebetulan ini non-name tuh kalau emang belum mau pakai non-name itu selangnya wajib buat diganti sih. Wajib minimal TBR lah. Tadi juga mungkin kaliper juga. Kaliper sih harus sih wajib, tapi gue masih pakai standar. Ya, untungnya masih Masih ketolong cukup lah ya, masih cukup. Masih cukup. Cuma ganti selang rem yang penting. Selang rem sih itu penting karena kan selang rem bawaan pabrik itu kan gede lah. Gede. Juga kata standar ketemu standar. Dan kita makin aftermarket pasti kan ada aja minusnya. Karena nggak PNP sih biasanya yang ada takutnya Yang ada slip atau slip. trouble lah, jadi sering trouble yang ada. Malah ngebahayain diri sendiri. Masalahnya pengereman depan tuh wajib banget sih, penting banget. Buat motor sekarang rem depan itu udah fungsional banget sih. Fungsional parah, harus banget. Makanya kadang orang kalau misalnya beli yang mahal, ya bagus malah. Mendingan beli yang sekali mahal daripada lu cuma ikutin tren gitu-gitu. Iya. Balik lagi sih ke fungsinya. Fungsi gitu. Ada harga, ada kualitas juga. Jadi gitu doang. Terus udah dari situ gua juga iseng naik ya udahlah terusin. Udah kata biar gua nambah temen juga lah sebenarnya ya kan. Gua nganggap followers gua tuh teman-teman gua semua. Jadi gua nggak nganggap
dia gimana, dia di bawah gua. Enggak, gua nganggap temen gua. Kadang kalau dia nyapa di jalan gua sapa, kadang ada yang sampai lewat rumah gua manggil kan, Atau ada yang mungkin nongkrong bareng. iya kadang gua nongkrong bareng. Itu gua sering nge-follow-backin orang yang di TikTok juga kan, maksudnya dia followersnya nggak banyak, maksudnya bukan creator lah, maksudnya kayak biasa doang. Di gue dia follow back karena ya lu emang orangnya asik gitu. Jadi kayak dia nongkrong sama gue, dia ketemu gue, lu asik sama gue, pas lah ibaratnya. Udah kita temenan. Jadi gue sebenarnya gampang aja gue buat temenan, tapi kadang kan apalagi kondisi untuk sekarang nih kondisi lagi kayak gini kan. Lagi Corona, Covid, gue ngeri juga kan ketemu orang baru. keadaan yang nggak jelas. Gak jelas ini nih, parah. Itu dia ngeri juga gua. Kayak kadang ada yang gedein gua, "Bang, gua mau nongkrong nih sama lu." Gua bilang, "Sorry bro, gua kemana ada yang habis kena Covid, temen bener habis kena Covid." Bisa ada alasan yang jelasnya lah. Alasan yang jelas, bukan gua sombong atau gimana, emang ya gitu. Malah masih untung juga ya lu ngerespon dia, maksudnya bilang nggak bisa. Gua bilang nggak bisa. Bukan Gua di-read pasti- doang atau lu nggak ngebaca sama sekali kan. Gua sering ngebalesin DM juga kan. Maksudnya emang kadang orang ada yang nge-DM gua nih, "Bang, lu sombong banget sih nggak balas." Ya maksudnya gue bakal ngebales lu kalau misalnya emang namanya banyak kan masuk ke DM Instagram gue pasti baca dari bawah sih. Ya sebenarnya bukannya sombong karena banyak yang DM atau Iya. apa, cuman ya namanya keterbatasan manusia kan punya kesibukannya juga. Orang kan Iya. nggak stay di handphone 24 jam. Benar banget. Makanya kadang yang orang bilang kayak gitu malah lu udah bilang kayak gitu, malah gue balas, malah gue diemin. Lu udah bilang gue gini. Tapi kan main sosial media itu juga buat mainan sampingan aja Iya. gitu. Karena tetap punya kehidupan aslinya. Gue sharing-sharing juga. Kadang kan gue juga ada kampus juga kan. Ada kampus, dulu ada kerja juga. Kuliah di mana sih? Gue kuliah di UMJ. UMJ Iya, UMJ gue angkatan 19. 19. Pada mikir gue masih sekolah tadinya. Pada mikir Kenapa? gue masih sekolah. Kenapa patokannya sekolah? Dibilang anak kemarin sore gitu. Bisa dibilang gitu. Ada sih beberapa yang bilang, lu baru main aerok, lu baru main motor lu. Nah padahal ya. Sebenarnya lu dengan sekarang kan platform TikTok udah luas. Iya. Banyak juga yang bikin konten-konten motor lah kayak Iya. lu ya kan salah satunya. Tapi kan juga nggak sedikit yang emang cuma mau viral dan nyari kecot nih. Iya. Dari sudut pandang lu melihat itu kayak gimana sih, Ja? Gue sebenarnya agak risih sih ya buat apa konten-konten yang apa sih namanya pengen viral dengan cara kecot, karena apa yang tadi lu bilang sama gue di belakang itu kayak ya bikin nutupin kita yang beneran mau apa konten yang bagus gitu. Iya. Gue gak ngerasa konten gue bagus, maksudnya gue setiap bikin konten tuh pasti mikir nih kira-kira orang-orang bermanfaat gak nih buat mereka ya kan. Pasti gue olah dulu tuh. Gue kadang kalau mau ngepost TikTok itu udah jadi nih video, udah gue edit, itu gue tonton dulu tuh 3 kali, kadang sampai 10 kali gue nonton. Ini ada nggak nih kata-kata yang bikin orang singgung? Kan kalau ada bisa diedit lagi. Bisa diedit lagi, bisa dikat lagi, bisa di-shoot ulang lagi, itu kadang. Karena itu namanya konten kreator kan. Iya. Mereka membuat konten pasti kan ada nilai positif yang harus bisa diambil dari konten yang kita bikin lah sebagai konten kreator. Iya, benar. Makanya kadang gue pikir apa ini kata-katanya udah ini ya, apa ini yang hati orang ya kan, kita nggak tahu gitu. Tapi banyak sih komenan yang kayak lu gini maksudnya kayak head speech gitu deh, head speech. Tapi gue nggak tanggapi banget sih, kayak biasa aja. Gue tetap bikin video, kalau emang gue salah ya gue koreksi lagi, gue cari tahu lagi gitu. Nah, kan di TikTok pun juga sekarang kan kecot kayak ngebandingin motor nih, Ja, proper dan trondol gitu. Lu nanggepinnya gimana sih, Ja? Itu susah sih. Gue juga bingung sih ya nanggepinnya. Kadang gue pernah bikin video juga kan, kayak lu ngapain sih kecotin yang proper, maksudnya yang motornya berfungsi sebagaimana mestinya kendaraan kan, maksudnya kayak daily buat daily, dia pakai Daily spion, use. dia pakai lengkap bodinya. Ngapain lu kecotin? Dan yang trondol pun emang dia suka ya. Jujur gue suka emang kalau motor trondol, kayak looksnya tuh Racing lah ya, racing racing. banget kan. Maksudnya kayak orang ngelihatnya, wah nih serem nih emang. Terus muncullah trondol doang kenceng kagak. Ya emang mau gimana lagi ya. Mungkin orang kan punya kapasitas masing-masing kan. Ada yang nggak mau bore up. Maksudnya dia ngincer trondol tuh emang buat looks doang. Dan menurut suka. dia juga mungkin udah, ini udah cukup nih, gue udah Iya. puas kan, gue udah ngerasa senang. Iya. Karena kan kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Nggak bisa kita sama ratakan.
tuh. Dan terus yang proper juga maksudnya ya udah gitu, orang pengen motornya berfungsi dengan sebagaimana mestinya, kenapa lu harus senggol gitu. Gue juga heran kadang yang bikin kayak gitu rata-rata ya itu nyari sensasi agar viral sih. Iya sih. Kesian yang sebenarnya konten kreator yang mungkin dia buat misalnya bikin video, dia syutingnya mungkin bisa 3 atau 4 jam. Iya sebenarnya. Belum dia ngeditnya lagi. Iya. Dan Belum tapi ya evaluasi lagi. Iya, belum dievaluasi lagi sejam 2 jam. Intinya mungkin di hari itu dia bisa pakai waktu 16 jam cuma buat bikin konten itu. Satu konten. Dan setelah 16 jam dia luangin waktunya, besoknya dia upload dan ternyata ketutup sama yang kecot dan yang nggak jelas, ya jadinya kesian. Iya. Mungkin sebenarnya kontennya dia itu bermanfaat loh buat yang banyak, buat orang banyak. Buat yang mau belajar juga kadang. Ya dan sekarang sih ya syukur-syukurnya sih udah gue ngeliat kayak orang-orang sharing-sharing kayak tentang permesinan, karena kan dari kemarin kan banyak yang kecot gak jelas kan ngasih tentang ilmu permesinan. Kan sekarang gue lihat sih udah banyak orang yang positif ngasih lah, ngasih ilmu udah nggak pelit. Iya. Nah yang kayak gitu yang harusnya disupport biar naik gitu. Iya benar. Buat belajar bareng-bareng. Yang bener yang disupport gitu. Iya yang benar itu harus disupport biar kan bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil dan buat kebaikan bersama sebenarnya. Iya. Karena kalau sebenarnya banyak yang kecot juga, emangnya kalian juga nggak risih gitu? Iya. Nggak kan nge-scroll terus yang munculnya dia atau masalah Iya. yang sama, drama yang sama, emang nggak risih gitu? Iya. Sebenarnya sih netizennya juga harusnya nggak usah ditanggepin sih ya. Pesan gue sih dikit, maksudnya nggak usah ditanggepin gitu ya, kecot dimin aja biar kontennya sepi gitu. Tapi kadang namanya kita emosi ya, tiba kata kayak misalnya kita lagi proper nih kayak gue disenggol. Karena kalau gue pribadi kan orangnya ya udah biasa aja kan, motor gue suka gue gitu. Nah kadang kan ada orang yang langsung masukin ke hati kan, maksudnya anjir gue baru modif gini doang dikatain apa, ya gue marah dong. Akhirnya dia komen, akhirnya banyak yang ramai juga. Iya, padahal sebenarnya kalau misalnya dia lebih kayak misalnya diledekin lah modifannya dia, padahal dia tinggal ngejelasin modifannya dia dan dia bilang ini part yang pengen gue ganti sih belum kebeli atau segala macam. Iya, karena ya itu tadi sih sebenarnya platform sosial media udah makin besar, sudut pandangnya makin banyak. Ya itu yang nggak bisa dijadiin satu sebenarnya, karena kan sudut pandang manusia itu nggak bisa dijadiin satu. Mungkin ada yang suka proper, ada yang suka trondol, ada yang suka modif kayak gini kayak gitu. Apalagi di era sekarang tuh gampang banget viral dari TikTok ini. Makanya apapun sebenarnya banyak yang kecot ini gara-gara sebenarnya sih kecot dari dulu ya, dari gua zaman Baksi Ban Cacing kan banyak juga kan orang. Karena kan mungkin orang dulu ngelihat tai lo kayak ini ngapain sih di lampu merah nih pakai yang kayak begini tuh buat apa? Berember ngapain sih? Iya, maksudnya kayak ganggu ya kan, ini alay banget sih. Ya, reslook buat apa? Tapi dulu susah viral sebenarnya, karena kan dulu aplikasi Instagram juga nggak terlalu kayak sekarang kan kalau kita nyari banyak kan, maksudnya kayak dulu juga Facebook nggak sebagus ini sih, maksudnya nggak seramai ini juga. Iya nggak sebagus aplikasi yang sekarang gitu. Iya. Makanya susah viral, dan sekarang TikTok dengan lu bikin konten kayak gitu, yang kecot gampang viral, dan yang emang dasarnya kan ada ya orang dasarnya yang memang pengen buat kecot nih, maksudnya nyari masalah lah. Iya, emang dia ada beberapa orang kan pengen nyenggol mulu, misalnya dia pengen nyindir temennya nih, tapi dia nggak berani nyindir langsung dan dia bikin di TikTok nih. Tapi kan yang kesindirnya malah orang banyak yang kesindir. Iya, kan banyak juga yang modif kayak dia. Gitu makanya karena gampang viral, jadi kecotnya di mana-mana sih. Gitu. Karena sekarang orang apa-apa dikit-dikit langsung maunya tuh ditaruh di sosial media. Padahal mereka punya real life-nya aja gitu. Kadang dia ngebut bareng. Oke lah. Pas di finish kan dia misalnya udah kalah nih, yang kalah ini. Dia diklaksonin sama yang menang. Berkata itu orang emang lagi mau pulang ke rumah lah. Ada orang yang nyeting bareng, misalnya kayak di Pondok Indah, udah diklaksonin kayak udah sopan lah yang menang. Tapi kadang yang kalah, misalnya dia nih bocahnya, beberapa orang dia bikin kayak rematch show, buset kan. Atau kayak buat abang yang tadi pakai motor ini, setelannya ini. Rematch yuk bang, tadi gue salah ganti gigi lah. Atau tadi motor gue belum isi bensin lah. Belum ganti oli. Iya, masalahnya yang motornya, misalnya dia naruh ciri-ciri PCX warna putih. Soalnya aduh PCX putih itu PCX putih sebenarnya penyelamat sih, itu penyelamat bangsa sih gitu. Oh, itu beda. Buat sama PCX putih jangan ganggu gitu. Body disebutinnya banyak. Ridersnya maksudnya banyak gitu, user ridersnya banyak. Dan lagi ya menurut gua
rematch, maksudnya emang dari awal udah janjian juga. Iya. Itu maksudnya kayak speeding, oh ya ayo janjian yuk. Kan emang ketemu di jalan. Kan ketemu di jalan. Random. Kalau lu mau ngajakin rematch sebenarnya bukan rematch ya, lu balap liar. Iya, lebih ke balap. Udah lebih ke balap. Lebih kayak malah menantang sih. Iya. Sebenarnya emang semakin kesini dunia motor sebenarnya lagi membingungkan, respect aja sih. Iya. Nggak kayak dulu sih sebenarnya. Karena mungkin ya karena sekarang apalagi yang ngebagi-bagi kubu motor kayak Jepangan, Itali, terus jadinya yang mau respect kayak Jepangan yang sesama Jepangan, yang Itali sama Itali, yang Itali ke Jepang jarang, atau yang dari Jepang ke Itali jarang. Bahkan satu kubu pun malah ada yang Kecot belah lagi. Iya, belah lagi, kecot segala macam, senggol sana sini. Ya padahal harfiahnya kan ya lu di jalan bareng lah ketemu gitu. San Mori juga kan misalnya satu komunitas banyak gitu motor ya, nggak satu kubu doang. Lu misal San Mori gabungan segala macam, ya nggak ada salahnya lu buat respect aja, ngormatin dia gitu. Emang sih ada beberapa orang yang bikin kayak komunitas misalnya aerok ya. Karena kan emang biar enak nih saling sharing. Kalau itu buat nyari kekeluargaan sih, keluargaan ya kan. Ada beberapa orang yang bikin kayak gitu kayak banyak lah aerok speed. Maksudnya kayak jadi lu sharingnya tuh nyambung. Sekarang gini misalnya gue gabung sama yang motornya beda lah, gue ngomong gimana? Gue mau ngobrol motor gue tentang apa selain tentang beda-beda ini. Misalnya kalau misalnya kayak aerok misalnya kayak gue nih kemarin kode 12, gue bisa nanya ke aerok nih gimana nih aerok user yang lain. Iya, makanya pentingnya ada positif negatifnya, tapi rata-rata sih positif sih kalau yang sesama motor gitu. Karena emang tujuannya biar sharing, biar ngobrol tentang motor yang sama gitu. Jadi enak. Maksudnya komunitas sama kekeluargaan sih, Iya. buat nyatuin user yang sama, tapi Iya. bukan buat berarti lu tawuran dengan user yang lain. Iya, Bukan bener. buat tawuran sama komunitas yang lain, bukan. Iya, bukan aerok semua aerok nih. Tawuran sama beat semua beat ya kagak lah. Iya. Maksudnya kayak gitu. Ya lagian juga emang harusnya sih karena sebagai user dan riders roda 2 itu emang respect itu emang kita harus sebenarnya menjunjung tinggi, karena kan menurut gue di Indonesia itu kendaraan nomor 1 ya roda 2 motor gitu. Iya, benar. Sekarang ya lu kecot ya tetangga lu pakai roda 2, emak baba lu di rumah pakai roda 2. Iya. Tapi lu maunya ngecotin yang orang lain dan sosial media gitu. Itu makanya. Kadang kan orang kita nggak tahu ya. Ada orang yang gampang kesindir, ada orang yang gampang masukin ke hati, ada orang yang emang cuek. Itu beda-beda gitu. Apalagi jangan pernah yang kayak akhirnya lu kecot karena lu pengen diakuin kayak motor lu ganteng looknya, atau motor lu nih kenceng nih ya kan, bore up cepet kali tuh, sehera cepet, bore up pakai Pajero sehera. Ya menurut gua lu jangan nyari buat diakuin ya, kalau emang ada yang ngakuin ya udah, justru lu bersyukur teman-teman dekat lu ngakuin pun ya udah, buat apa lu kecot motor gua kenceng nih, ayo balap sama yang ini lah segala macem gitu. Biar orang yang ngakuin aja gitu. Iya, Kalau lebih baik diakui daripada mengakui. Kalau emang lu kenceng, pasti orang tahu lu kenceng lah. Intinya gitu aja sih. Kalau emang lu motor lu ganteng, ya orang juga bakal tahu lu ganteng. Jadi kayak mungkin kita berusaha nih, gue pengen lihat orang apa gue gantengin motor ya. Tuh asal kita nggak kecot sih. Caranya masih banyak kok, ya itu tadi tinggal bikin konten motornya aja positif. Ya kan? Tapi kadang netizennya sih yang kita kadang udah bikin konten yang positif, netizennya tanggapannya negatif, dan itu yang harus perlu dievaluasi lagi. Karena menurut gua mungkin ini emang nggak tahu apa ya, netizen Indonesia itu emang demen banget yang berbau drama sih, Ja. Artis. Iya, mau apapun itu, mau di dunia motor, dunia film, mau apapun lah, pasti drama itu orang suka. Ya karena itu tadi, orang suka ngurusin kehidupan orang lain. Cuman penyakit hati ya mungkin buat hilang 100% nggak bisa, tapi lebih baik dikurangi sih. Bisa sih. Karena kan damai-damai enak lah. Iya, daripada becot. Pasti kan semua orang ya oke lah punya iri, misalnya kayak gue nih, aduh temen gue pakai Oakley segini, Pakai gue Sony pengen ya kan, pasti gue ada iri dikit, tapi ya udahlah sabar aja, ntar juga suatu saat kebeli kan. Akhirnya gue beli yang murahan dulu, CD misalnya contohnya gitu. Dulu gue pakai shock DBS juga, maksudnya yang sesuai sama budget gue aja, jadi sesuai nama gue aja. Ya, karena kan kita buat menjadikan suatu konsep itu butuh proses nggak instan. Iya. Gue udah berapa kali ganti warna, ganti konsep, gagal, gue rombak lagi, sampai gue nyoba ngecat sendiri, sampai akhirnya gue suruh cat orang lain. Itu lebih banyak prosesnya, jadi orang kadang nikmatin cuma hasilnya doang, nggak ngeliat. Padahal kalau dinikmati prosesnya kan asik juga gitu, seru.
Jadi motor itu punya histori sendiri. Motor itu harus lebih banyak histori sih. Iya, gue pernah juga habis repaint, jatuh gue di Mangsa. Itu juga habis repaint tuh. Jatuh, ganti konsep lagi. Gitu. Nah, terus kan selain platform TikTok, lu punya platform apa lagi sih, Ja? Sosial media lu? Gue YouTube ada, tapi baru mulai juga. Terus Instagram ada. Nah, kalau di YouTube ini market lu juga sama, otomotif motor? Otomotif juga, kadang daily juga sih. Maksudnya kayak misalnya gue lagi butuh, gue misalnya pengen bikin konten tapi itu panjang, kayaknya mendingan gue YouTube masih. Maksudnya biar orang ngeliatnya nggak bete. Kadang kan orang kalau di TikTok itu maksimal cuma 1 menit, kadang ada yang 3 menit tapi susah naik lah. Udah kadang nggak semua orang lihat, susah FYP lah bisa dibilang gitu. Makanya bikin part-part, kadang kan orang bete juga ya, gue jadi nunggu part bete kan. Makanya gue bilang udahlah, gue mulai YouTube aja lah biar. Malah kita pun juga sebagai content creator buat malah ngedit per partnya aja juga. Effortnya usahanya juga udah lumayan gitu. Makanya kadang bete. Sedangkan kan orang udah komen, "Bang, mana nih part berikutnya nih, udah nungguin." gitu. Makanya kadang kalau misalnya sekarang di pemasangan gue lebih kayak di YouTube, misalnya yang masang durasinya panjang itu gue pasti ke YouTube. Ya kan kalian bisa lebih nikmatin fullnya ya kan, lebih nikmat lah. Buat di Instagram paling kayak story kayak gue lagi ngapain nih, gue bakal ngupload apa gitu. Ya, mungkin beberapa orang yang mungkin penasaran dengan kehidupan lu bisa ngintip dikit, sisi lain bisa ngintip dari Instagram. Ingat ngintip aja, karena kan sosial media itu bukan lu 100% real life lu lah. Iya, bukan 100%. Jangan menilai dari sosial media. Kadang orang kelihatan, mungkin orang-orang ngeliat gue, anjir, Reja modif kayaknya enak banget nih, beli ini, tiap ini beli ini. Reja Padahal motornya kan, enak, aero. Iya, padahal dia kagak tahu aja gue bayar cicilan tiap bulan. Gitu kadang gue sampai ya oke lah, gue emang jarang dibeliin part sama nyokap gue, tapi kadang gue minjem duit. Misalnya kayak kemarin RCB ini ada yang murah nih, gue dapat harga 1 juta. Itu kan itu worth it banget. Buat double shock itu worth it banget. 1 juta, dia orangnya kebetulan butuh duit. Dan di saat itu gue lagi punya duit cuma 400 atau berapa gitu, setengahnya dari itulah. Kira gue minjemin nyokap gue ganti bulan depan dari hasil gaji gue, dari endorse dan sebagainya gue ganti, jadi gue putar lagi. Kadang orang ngeliatnya, anjir lu enak banget ya beli ya kan, bang lu enak banget sih bang, tinggal beli tinggal minta. Wah, minta dari mana ya kan? Karena kan nggak mungkin ya kita bikin konten kayak, halo guys, ini gue kedatangan shockbreaker, tapi ini gue harus minjem duit dari orang tua gue. Kan kita nggak mungkin bilang kayak gitu. Dan kalian jangan langsung spekulasi kayak, ini orang kita banyak, bisa beli itu shock kayak gitu. Real life-nya kan, ya udah makan kadang jarang. Makanya kayak masih anak sekolah guys, gak gede-gede. Makanya jarang buat part motor terus. Iya, gue mendingan motornya nggak apa, motor gue gede, motor gue jajan gue nya nggak apa-apa, makan nasi kemarin juga nggak apa-apa, nasi bansos juga nggak apa-apa. Canda bansos lah, nggak mungkin. Nah, terus juga lu ada pesan-pesan atau kata-kata buat orang-orang yang mau ikut di dunia otomotif gak sih, Ja? Atau buat netizen, buat atau semua orang deh? Gua itu sih berpesan cuma kurangi sih kayak contoh sih. Kadang kan kita yang udah main, maksudnya bukan gua belaga senior ya. Maksudnya kadang orang yang udah main lama selain gua lah, kan pasti ada juga lah gua yang lebih senior dari gua. Maksudnya pasti masih banyak. Gua juga nganggap gua senior, maksudnya kayak kita sama-sama belajar aja. Maksudnya jangan ada perpecahan juga. Jadi orang yang baru main pun enak gitu. Wah, roda 2 asik nih ya kan. Sekarang orang lebih banyak roda 2 karena kan ya coba mau mobil mahal lah ya kan. Kita mobil mahal. Kebanyakan kan juga maksudnya ada orang yang nggak mau ngandelin duit orang tua, akhirnya udah gue main motor aja lah yang murah ya kan. Jadi kalau misalnya banyak kecot gitu, misalnya gue masuk ya, aduh banyak kecot nih, males lah jadinya gitu. Padahal kan kalau misalnya kita sering sharing, kita sering ngasih tahu ke orang yang nggak tahu, itu kan enak gitu. Jadi sama-sama tahu. Soalnya kan biasanya ada orang yang awam nih mau beli motor ya kan, habis dia ngeliat referensi, aku mau beli Aerox nih. Terus tuh gue liat referensi modif kayak gini, terus dia beli mau part modif, terus nyata malah dikecotin sama temennya. Yo modifan Aerox lu gini doang. Kayak gitu. Ya. Kan maksudnya kan biarin dia berproses ya kan, setiap orang punya prosesnya masing-masing dan bahagianya masing-masing juga gitu. Siapa tahu dia udah seneng kayak gitu. Intinya sih penyakit hati sih kurang-kurangin sih. Emang susah hilang tapi kurangin itu bisa, kurangin dan dikontrol itu kan? bisa. Lu juga nggak mau kan lu dikecotin sama orang gitu. Kadang kan orang dia mau kecot tapi kagak mau dikecotin malah baper. Maksudnya bukan baper, maksudnya
lalu ngecotin gua kecotin balik, lu marah sama gua, kan aneh ya. Makanya lebih baik kalau misalnya ada yang kecot, sekarang udah lebih baik kita diam. Lebih baik Karena kalau kita kecotin balik, dia pasti udah bakal nyerang kita balik Nyerang lagi. balik lagi. Akan begitu terus. komen-komen di TikTok gua juga sekarang alhamdulillah udah banyak yang positif ya. Maksudnya kayak lebih banyak ke jarang lah, dulu malah banyak banget sih pas masih tanya jawab, lu so tau lu baru main udah begini lu. Mekanik TikTok. Itu mekanik TikTok itu gua anjir ngerasain banget. Tapi untungnya alhamdulillah di situ gua nggak terlalu kena sih pas mekanik TikTok. Ngomong malu ya. Iya, karena pas lagi mekanik TikTok gua karena gua ngerasa gua main motor udah dari dulu lah. Maksudnya gua nggak ngerasa gua tahu, tapi maksudnya kita sama belajar kan. Gua nggak ngerasa gimana terus gua mikir ya udahlah, gua keluarin foto-foto lama gua, foto zaman gua Thailand. Akhirnya di situ orang baru tahu tuh aslinya gua. Ternyata gua main dari dulu, malah ada yang ngomong, bang, gua 2013 masih bayi kali. Tuh kan ya gimana ya, maksudnya Lagian juga kalau misalnya ada orang yang ngomong so tau lu, misalnya kita lagi ngejelasin apa, ada orang yang komen so tau lu, tapi daripada lu komen so tau dan lu yang tahu, lu ngejelasin aja di kolom komen. jelasin. Gak ada salahnya ngebantu ngejawab. Walaupun lu diserang balik, maksudnya kayak lu ditanya balik nggak apa-apa. Kalau misalnya lu nggak tahu ya udah lu bilang aja lu nggak tahu. Maksudnya nggak usah malu buat bilang nggak tahu. Iya, dan lebih baik lu nggak tahu dan belajar. Dan akhirnya kan bisa dapat ilmu lagi kalau ada yang Benar. mau ngasih sharing Benar. ilmunya gitu. Itu ilmu penting banget sih sampai kapanpun. Karena kan ibarat kata kalau emang kita ngerasa tahu, kita ngebagi ilmu, pahala juga kan. Ibarat kata itu pahala juga, kita dapat sama-sama belajar juga. Misalnya kita udah tahu nih, misalnya kayak porting lah, kita tahu porting, kita jelasin yang nggak tahu, terus ternyata yang nggak tahu ini dia tahu dari referensi orang lain, bang kalau porting tuh harusnya begini. Oh jadi kita tahu, jadi yang tahu makin tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Saling sharing itu tadi Saling fungsi sharing. sosial media. Sosial media sih harusnya kayak gitu, jadi tahu. Itu sih intinya sih, ya udahlah nggak usah kecut-kecut tuh. Capek gue anjir. Kurangin perkecotan. Iya. Segala dulu pernah Vespa Aerox kecoh, terus proper rondo, terus apa lagi? Orang mau bore up dikata kenceng-kenceng, mau kemana sih kawan? Kan ada orang yang bore up emang dia butuh kebutuhan balap, kebutuhan hobi ya kan? Iya, itu hobi. Kan kita nggak tahu hobi orang itu apa, beda-beda. Ada yang pengen modif motor tuh kelihatannya looks doang, mesinnya standar, ya biarin dia pelan, yang penting motor dia ganteng. Ada yang orang nggak mentingin looks tapi mesinnya dipentingin, gitu sih. Bagian orang udah punya porsinya masing-masing. Intinya kurang-kurangin kecut. Mantap. Jadi ini cukup sekian sih obrolan bareng sama Reja nih, udah lumayan Gua thank you juga. banget nih. Justru gua aja yang thank you sama lu. Santai Soalnya aja. ngatur waktunya juga lumayan sih. Iya. Gitu. Jadi terima kasih banget buat yang udah nonton videonya sampai habis. Kalian bisa ambil hal positifnya, buang hal negatifnya. Terus juga kalau misalnya kita berdua ada yang salah ngomong, kata, ya. mohon dimaafin. Terus kalau misalnya ada yang kalian mau sharing-sharing di kolom komentar juga boleh. Boleh. Jangan lupa buat tinggalkan like, komennya dan juga subscribe-nya. Ya kalau Reja sih kayaknya nggak usah gue promoin ya. Tapi bolehlah subscribe YouTube gua. Ya nanti link semuanya buat taruh di bawah kok. Reja, Instagram Reja. Thank you guys.